Sah, AC Milan bakal boyong Belotti lebih cepat dari perkiraan. Raksasa Liga Italia AC Milan dilaporkan bakal mendatangkan Andrea Belotti lebih cepat dari perkiraan dan tak harus menunggu kontraknya habis akhir musim ini. Rossoneri merencanakan sejumlah pembelian pemain anyar dalam edisi saga transfer paruh musim pada Januari 2022 tahun depan. Salah satu fokus yang akan dibenahi yakni sektor striker, mengingat saat ini AC Milan sulit mengandalkan Zlatan Ibrahimovic maupun Olivier Giroud yang kerap ditimpa masalah fisik. Saat ini AC Milan hanya mengandalkan Ante Rebic maupun Rafael Leao yang notabene bukan merupakan striker murni. Tak ingin bertumpu pada Rebic maupun Leao saja, kini Rossoneri berniat mendatangkan bomber Torino Andrea Belotti. Kabar terbaru menyebut jika AC Milan akan menggait Belotti lebih cepat dari perkiraan dan tak harus menunggu kontraknya habis akhir musim ini. Melansir dari Football Italia via Tuttosport, raksasa Italia AC Milan akan memboyong Andrea Belotti lebih cepat dari perkiraan dan tak harus menunggu kontraknya habis akhir musim ini. Rossoneri berniat membelinya saat edisi saga transfer paruh musim atau pada Januari 2022 tahun depan. Belotti sendiri juga dikabarkan tak sabar untuk segera memperkuat klub yang ia impikan sejak kecil. Kans AC Milan untuk segera menggait Belotti semakin menemui kenyataan setelah sejumlah agen di Italia bertaruh jika Belotti bakal ditakdirkan berseragam merah hitam. Sementara itu, kepergian Belotti sendiri sudah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Torino Urbano Cairo. Ia menyampaikan jika Belotti hampir pasti tak akan menandatangani perpanjangan kontrak. Cairo pun punya dua pilihan krusial, apakah segera menjual Belotti pada Januari 2022 mendatang atau lebih memilih pergi secara gratis akhir musim ini. Dia belum menandatangani dan dia mungkin tidak ingin menandatanganinya, kata Cairo kepada wartawan di Festival dello Sport belum lama ini. Ditanya peluang perpanjang kontrak di Milan, begini jawaban Kerr. Pemain bertahan AC Milan Simon Kerr mengungkapkan keinginannya dengan tegas untuk memperbaharui kontraknya dan memperpanjang masa tinggalnya di klub yang akan berakhir pada 2022 mendatang. Pemain internasional Denmark tersebut terus menjadi leader pivot dari skuad muda Il Diavolo dan kini membentuk duet bek tengah efektif bersama Fikayo Tomori. Namun kontraknya justru akan berakhir pada penghujung musim ini yang memunculkan pertanyaan mengenai pembaruan kerjasama. Kerr pun berbicara pada konferensi pers sebelum tim nasional negaranya memulai perjalanan mereka pada jeda internasional Oktober ini, dan ia menjawab pertanyaan mengenai pembaruan kontraknya bersama klub Serie A tersebut. Apakah saya semakin dekat dengan pembaruan kontrak bersama Milan? Tidak, tetapi saya masih sangat bahagia bermain untuk Rossoneri. Saya telah menghabiskan begitu banyak momen di sepak bola bahwa saya tidak fokus pada aspek ini, ungkap bek 32 tahun tersebut. Saya merasa nyaman, saya senang bermain dan menikmati kehidupan di Milan. Klub tahu pendapat dan posisi saya akan hal tersebut. Saat mereka ingin menyelesaikan persoalan tersebut, mereka juga tahu mereka bisa menghubungi saya. Jelang hadapi Belgia di Nations League, bintang AC Milan dipulangkan dari skuad Italia. Bintang andalan AC Milan David Calabria dipulangkan dari skuad Italia yang akan melawan Belgia di perebutan tempat ketiga Nations League Minggu 10 Oktober 2021. Kompetisi Nations League kini memasuki babak akhir. Selain final yang mempertemukan Prancis versus Spanyol, akan digelar pula laga perebutan juara ketiga antara Italia versus Belgia, Minggu 10 Oktober pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menghadapi laga ini, kabar kurang menyenangkan diterima oleh timnas Italia. Pasalnya, mereka harus kehilangan salah seorang anggota skuad yakni David Calabria. Bek kanan AC Milan itu dipulangkan dari skuad dan tidak akan ikut tampil menghadapi Belgia
karena menderita cedera otot di paha kanannya. Calabria kini tengah dalam perjalanan kembali ke Milanello untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait tingkat keparahan cederanya dan memulai program pemulihan. Dengan situasi ini, masih belum diketahui apakah David Calabria bisa memperkuat AC Milan saat jeda internasional ini berakhir. Milan sendiri akan menghadapi Hellas Verona di lanjutan Liga Italia pada akhir pekan depan, sebelum kemudian bertandang ke markas Porto di Liga Champions. David Calabria tampil apik musim ini bagi AC Milan. Ia sudah bermain di 7 laga di semua kompetisi dengan sumbangan 1 gol serta 1 assist dan kerap ditunjuk menjadi kapten tim seiring tersingkirnya Alessio Romagnoli ke bangku cadangan. Penampilan apiknya membuahkan penampilan di 2 laga terakhir timnas Italia, yakni di kualifikasi Piala Dunia dan semifinal Nations League, setelah sebelumnya ia gagal masuk skuad Euro 2020. Di sisi lain, Belgia juga akan kehilangan sejumlah pemain andalan saat menghadapi Italia di perebutan tempat ketiga Nations League. Tim berjuluk Setan Merah itu sudah dipastikan tidak akan tampil tanpa Romelu Lukaku dan Eden Hazard yang mengalami kelelahan otot dan telah dipulangkan dari skuad. Makin gacor, Daniel Maldini cetak gol untuk timnas Italia. Generasi ketiga keluarga Maldini bernama Daniel Maldini baru saja membuktikan kualitasnya saat membela timnas Italia U20 di laga uji coba melawan timnas Inggris U20 pada Sabtu 9 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Daniel Maldini sukses menyumbang 1 gol dan membawa Italia menahan imbang The Three Lions dengan skor 1-1. Dilansir dari Twitter Milan News, Daniel Maldini mencetak gol pada menit ke-34 melalui sundulan. Namun keunggulan Italia tidak bertahan lama setelah Luis Bezzi mampu mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-41. Pemain berusia 19 tahun tersebut semakin menunjukkan ketajamannya. Ia baru saja membuat sejarah ketika sukses mencetak gol untuk AC Milan pada Giornata ke-6 Serie A Italia Sabtu 25 September lalu. Seperti diketahui, Daniel Maldini merupakan generasi ketiga keluarga Maldini. Ia merupakan cucu legenda AC Milan bernama Cesar Maldini yang merumput di era 1950 hingga 1960-an. Setelah Cesar Maldini, lahirlah sosok Paolo Maldini atau ayah Daniel Maldini yang membela klub berjulukan I Rossoneri pada era 1985 hingga 2009 silam. Hal yang terpenting tentang Daniel adalah dia memiliki bakat, ujar Stefano Pioli dilansir dari Football Italia. Dia memiliki teknik, visi permainan yang bagus, tetapi perlu lebih cepat dan lebih intensif dalam melepaskan penandanya. Borabia menjaganya dengan ketat, dan yang dia butuhkan hanya beberapa meter lagi untuk menjauh dari penjaganya dan membuka ruang-ruang itu, tuturnya menambahkan.